Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inni usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi. Haditsun hasanun sahih. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui ayat dan juga hadis Rasulullah SAW yang telah kami bacakan, pertama-tama kami hendak mengingatkan diri kami pribadi khususnya, sekaligus mengajak segenap jamaah kaum muslimin untuk bersama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan terus komitmen usaha kita untuk menjalankan segenap perintah Allah dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta menjauhi segenap larangan-larangan Allah dan juga peringatan-peringatan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepada kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini adalah momen yang penuh dengan barokah, khususnya kita sebagai keluarga besar Pondok Pesantren Tebu Ireng, di mana ini adalah momen bulan Syawal, masih di penghujung bulan Syawal. Sekaligus di momen ini pula keluarga besar Pondok Pesantren Tebu Ireng selalu mengadakan kegiatan rutin yang biasa disebut dengan halal bihalal, sekaligus pertemuan antar alumni, mempertemukan kembali para santri dengan alumninya, mempertemukan kembali para alumni dengan para guru dan kiainya. Ini adalah momentum terbaik bagi kita selaku santri maupun selaku alumni atau selaku siapapun yang menjadi keluarga besar Pesantren Tebu Ireng khususnya, maupun keluarga besar umat Islam secara umum, untuk menjadi bahan peningkatan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan melalui kegiatan yang penuh barokah ini, ya, untuk menjadikan kita semakin dekat kepada Allah, menjadikan kita semakin bermanfaat untuk umat, untuk bangsa. Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim, di sana beliau menegaskan bahwa salah satu kebutuhan pokok dalam judul lengkap kitab Adabul Alim itu adalah Adabul Alim wal Muta'allim fima yahtaju ilaihil muta'allim fi ahwali ta'allumih. Berarti kitab ini berisi tentang hal-hal yang menjadi kebutuhan dasar, kebutuhan pokok, kebutuhan primer, fima yahtaju ilaihil muta'allim, kebutuhan pokok bagi para santri, para pelajar dalam menjalani segala proses belajarnya, fi ahwali ta'allumih. Maka adab ini adalah menjadi satu kebutuhan primer, kebutuhan pokok kita para santri, termasuk kita para alumni atau santri-santri yang mungkin tidak menetap di dalam pondok pesantren. Semuanya butuh yang namanya adab, karena itu adalah menjadi kebutuhan pokok para pelajar, supaya ilmu yang Allah berikan kepada kita itu bisa menancap kuat di dalam hati kita. Dan itu kuncinya adalah melalui adab. Begitulah kira-kira pesan yang bisa kita tangkap dari judul yang ditetapkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Kemudian beliau menuturkan, menjabarkan bahwa di antara kebutuhan pokok itu ada adab seorang santri terhadap dirinya sendiri
Kemudian yang kedua, kebutuhan primernya santri adalah dia butuh yang namanya adab terhadap gurunya. Adabul muta'allim ma'a syaikhih. Dalam bab ketiga. Di sana Hadratus Syekh mencantumkan beberapa poin. Salah satunya ada poin kelima. Kita bisa baca bersama-sama di sana. Ayya'rifa lahu haqqah wa la yansa fadlah wa ayyad'u lahu muddata hayatih wa ba'da mamatih wa yura'iya dzurriyyatah wa aqaribah wa awidda'ah wa yata'ahada ziyarata qabrihi wal istighfar lah was sadaqati anhu wa yasluka fis samti wal huda maslakah. Kata Hadratus Syekh di sana bahwa adab seorang santri terhadap gurunya, guru dalam hal ini maknanya bisa kita perluas menjadi institusi lembaga pendidikannya, bukan hanya kepada personalnya tapi juga kepada lembaga pendidikannya, alma maternya, dalam hal ini pesantren kita. Maka adabnya seorang murid adalah ayya'rifalahu haqqah. Dia harus paham betul, menyadari betul kewajiban-kewajiban dia sendiri, haknya gurunya, haknya pesantrennya yang harus dia tunaikan. Walayan safatlah, dan dia tidak boleh melupakan jasa-jasa para gurunya, jasa-jasa para pembinanya, jasa-jasa para kiainya tentunya, jasa-jasa pesantren alma maternya. Wa yad'u lahu muddata hayatihi ba'da mamatih, dan dia harus selalu berdoa kebaikan untuk gurunya, pembinanya, lembaganya tadi itu ya, kapanpun sepanjang hidupnya ya, secara khusus jika ini menyangkut personal guru atau pembinanya, bahkan ketika sang guru telah wafat maka dia tetap harus rajin istiqomah mendoakan gurunya. Wa yura'iya dzurriyyatah, dan dia juga harus menyambung terus menjaga keluarganya, keturunannya, kerabatnya, orang-orang yang dicintainya. Wa yata'ahada ziyaratah, dan merutinkan untuk mengunjunginya. Nah, disinilah yang patut untuk menjadi sorotan kita pada kesempatan kali ini, bahwa kita perlu menjadwalkan secara rutin, ya ta'ahad ya, untuk selalu menjadwalkan secara rutin ya, mengunjungi para guru kita, orang-orang yang telah berjasa ya, dalam mendidik kita. Sekaligus kita mendoakan baik untuk beliau-beliau dan juga memintakan ampunan kepada Allah, bahkan bila perlu kita bersedekah ya, atas nama beliau-beliau, dan juga kita senantiasa belajar untuk menempuh apa yang telah beliau tempuh sehingga beliau-beliau itu bisa mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu tujuan mulia dari adanya kegiatan yang perlu kita rutinkan, yaitu bertemu dengan para guru kita kembali setelah kita mungkin berpisah. Begitu juga ketika kita masih berada di dalam lingkungan pondok pesantren ini, maka sering-seringlah kita ini perlu untuk bertemu dengan guru-guru kita, bukan malah menghindar. Demikianlah kebutuhan pokok yang Hadratus Syekh telah berikan ya, kita telah beritahukan kepada kita ya, supaya ilmu yang kita peroleh itu betul-betul menancap kuat dalam hati kita dan nantinya barakah dan bermanfaat. Kemudian Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, beliau membuat satu judul bab secara khusus yang judulnya Ziyarati Ahlil Khair wa Mujalasatihim wa Suhbatihim wa Mahabbatihim wa Talabi Ziyaratihim wa Du'a minhum wa Ziyaratil Mawadi'il Fadilah. Satu perhatian khusus dari Imam An-Nawawi yang akhirnya beliau mengumpulkan ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah SAW khusus tentang ini, tentang apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai manusia, bukan hanya sebagai pelajar, sebagai siapapun status kita. Yang penting kalau kita pengen menjadi orang soleh dan menikmati kesalehan kita, bahagia dalam kesalehan kita, sebagaimana judul besar kitab ini Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang soleh. Taman biasanya digunakan untuk kita mendapatkan hiburan, kesenangan, menjernihkan kembali hati dan pikiran supaya kita bisa melakukan hal yang lebih baik lagi, lebih bermanfaat lagi. Riyadhus Shalihin, karena banyak orang soleh yang barangkali belum bisa merasakan kenikmatan dari kesolehannya, merasa ada pada titik jenuh dalam kesolehannya, maka dia butuh taman. Nah, salah satu tamannya orang-orang soleh, kata Imam An-Nawawi di situ adalah ziyaratu ahlil khair, sering-sering mengunjungi orang-orang yang baik, orang-orang yang punya kelebihan, keistimewaan, dan mujalasatihim,
dan kita duduk bareng bersama mereka, berkumpul bersama mereka, menemani mereka, bersahabat dengan mereka, mencintai mereka, dan minta doa kepada mereka, serta mengunjungi tempat-tempat yang punya keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam An-Nawawi di situ mengutip beberapa ayat Al-Qur'an, di antaranya ada surah Al-Kahf. Cukup banyak ayat yang dikutip oleh beliau saat itu, ya, dan kita bisa baca di antaranya yang dikutip oleh beliau adalah Al-Kahf ayat 60 dan 66. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Ya, kemudian pada ayat ke-66-nya Allah menegaskan kembali, qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Selevel Nabi Musa, seorang nabi, seorang rasul, kalimullah, sosok yang pernah diajak berbicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, beda dengan kita. Ini saja masih diperintahkan oleh Allah untuk sering-sering mengunjungi, mencari orang-orang yang punya keutamaan, yang Allah berikan keutamaan lebih. Maka kita kenal dengan kisah pertemuan beliau dengan Nabiul Khadir alaihissalam. Untuk apa beliau itu? Untuk ikut. Kata Nabi Musa, qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Nabi Musa alaihissalatu wassalam berkata kepada Nabi Khadir, bolehkah aku mengikuti panjenengan? Ala an tu'allimani, supaya panjenengan bisa mengajari aku mimma 'ullimta rusyda, sebagian dari apa yang telah diajarkan kepada panjenengan, rusyda berupa suatu kebijaksanaan, kematangan, kedewasaan, keilmuan dan lain sebagainya. Rusyd berarti untuk bisa mendapatkan rusyd, keilmuan yang matang, yang mapan, yang mantap betul, menancap ke dalam hati, barokah. Maka di sini kuncinya menurut penunturan ayat ini yang diperintahkan kepada Nabi Musa adalah mengikuti para guru, ittiba terhadap para guru. Dari sinilah kemudian Imam An-Nawawi menambahkan suatu penjelasan bahwa ayat ini menegaskan ya, istihbab ziyarati ahlil khair fi amakinihim. Perlunya kita dianjurkan sangat untuk mengunjungi orang-orang yang saleh, orang-orang yang punya kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala di tempat-tempat mereka. Kita yang mendatangi, kita yang mengunjungi. Maka sudah sepatutnya kalau kita ini dihadirkan kembali di sini, ini dalam rangka memang kita mengunjungi kembali orang-orang soleh yang telah berjasa kepada kita, mendidik kita di tempat-tempat beliau, bukan di tempat-tempat kita sendiri, tetapi kita yang ngalai untuk datang ke sana. Dalam rangka apa? Dalam rangka ini juga nanti bisa menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Hadratul Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah juga utus untuk hal yang sama. Kata Allah, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah wala ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah supaya apa? Wasbir nafsak, betah-betahlah kamu, bersabarlah kamu, ma'alladzina, bersama orang-orang yang selalu yad'una rabbahum, berdoa memohon kepada Tuhan mereka, bil ghadat wal 'asyi, pada pagi dan petang. Waktunya digunakan untuk banyak berdoa, mendoakan para santrinya. Persis seperti guru-guru kita di pesantren, kiai-kiai kita di pesantren. Hari-harinya, waktu-waktunya digunakan untuk mendoakan para santrinya, para muridnya, berdoa mendekatkan diri kepada Allah. Waktunya habis untuk itu. Maka Rasulullah, bahkan Rasulullah SAW saja diperintahkan oleh Allah untuk membetah-betahkan diri, bersabar, membersamai mereka. Wala ta'du ainaka anhum, menariknya di sini ditegaskan lagi, wala ta'du ainaka anhum, jangan palingkan pandanganmu, jangan palingkan penglihatanmu, matamu di situ dari mereka, hanya karena engkau tertarik pada keindahan-keindahan dunia.
Jadi kita selama ini mungkin di luar sudah banyak tertarik dengan keindahan-keindahan dunia, lupa dengan siapa yang mendidik kita, lupa dengan siapa yang mengajari kita. Sepatutnya memang kita ini untuk memalingkan dari itu semua dan mengarahkan pandangan kita, perhatian kita kembali kepada para guru, para kiai yang telah berjasa untuk mendidik kita dari dulu itu. Ini pula lah yang kemudian oleh beliau cantumkan hadis yang pertama. Di sana ada riwayat terkait dengan bagaimana Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar sepeninggal Hadratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdua sering menyempatkan diri untuk mengunjungi orang-orang yang dulu dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah Ibu Ummu Aiman. Orang yang sudah sangat berjasa dalam membersamai Rasulullah dari kecil sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedo. Sepeninggal Rasulullah, cara Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar untuk mengunjungi Rasulullah adalah mengunjungi orang-orang dekatnya. Di antaranya Ummu Aiman yang boleh jadi. Sebagian orang di masa itu menganggap Ummu Aiman ini hanyalah seorang mantan budak, hanya seorang pembantu. Status sosialnya mungkin tidak seberapa, tapi selevel Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar merutinkan, menyempatkan diri mengunjungi beliau sekedar untuk apa? Untuk kembali mengingat-ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belajar kembali tentang apa yang dulu dipelajari dari Rasulullah. Sesampainya di dalam Ummu Aiman, beliau berdua mendapati Ummu Aiman menangis terseduh-seduh. Kemudian keduanya bertanya, apakah gerangan yang membuat panjenengan menangis, ibunda? Bukankah Hadratul Rasul saat ini sudah bahagia di alam sana, sudah bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, ma'ar rafiqil a'la, lebih baik daripada bersama kita? Kata Ummu Aiman, saya tahu itu, saya tidak meragukan itu, saya bahagia tentunya ketika Rasulullah SAW sudah berada di alam penuh dengan kebahagiaan itu. Tetapi yang saya tangisi adalah sejak beliau sedo, tidak ada lagi wahyu yang membimbing saya, tidak ada lagi pesan-pesan Allah yang disampaikan oleh lisan suci beliau yang bisa saya jadikan sebagai obat hati, penenang hati. Demikianlah Ummu Aiman, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Akhirnya kemudian mereka bertiga menangis terseduh-seduh, ya, menginginkan, merindukan kembali hal-hal itu terjadi. Dari sini kemudian kita bisa ambil satu kesimpulan dari sebuah hadis Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Ibnu Majah. Ketika Rasulullah SAW bertanya atau mengabarkan sesuatu kepada para sahabatnya, ala ukhbirukum bi khiyarikum, atau ala unabbiukum bi khiyarikum, maukah kalian aku beritahu tentang orang terbaik di antara kalian? Qalu bala. Para sahabat tentu menjawab, nggih ya Rasul, tentu kami mau. Qal, maka Rasulullah SAW menjelaskan, khiyarukum alladzina idza ru'u dzukirallah. Orang terbaik di antara kalian adalah orang-orang yang kalau kalian sekedar melihat wajahnya saja, maka Allah akan diingat, Allah akan engkau ingat, engkau sebut. Maka hadirnya kita kembali di pesantren ini, para santri yang masih duduk bersama para kiai, para ustadz, para guru, pastikan belajarlah ketika memandang para guru itu jangan dengan pandangan yang jengkel, jangan dengan pandangan yang tidak sedap, jangan dengan pandangan yang tidak baik. Tapi pastikan belajarlah ketika memandang beliau-beliau itu, kita kemudian ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita banyak bersyukur, bahagia. Alhamdulillah, banyak sekali karunia yang Allah berikan, pancaran-pancaran cahaya keilmuan, keimanan, ketakwaan dari para guru kita ya terpancar ke dalam hati kita. Itulah sarana kita mendapatkan ilmu yang tertancap kuat ke dalam hati, yang kemudian nanti bisa melahirkan amal-amal yang besar sekali manfaatnya untuk banyak orang. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita melalui aktivitas-aktivitas seperti ini, bertemu kembali dengan orang-orang soleh, para guru kita, orang-orang mulia, alma mater kita, lembaga kita, orang-orang yang terus masih belajar menuntut ilmu, ya, sehingga kita bisa dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang beruntung dengan ketakwaan yang kita berusaha untuk mencapainya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal barrur raufur rahim.